tentang hal ini ya, ini bagaimana sikap kita ya, sikap kita sebagai seorang muslim tentunya ya, terhadap keputusan musyawarah yang melanggar hukum ya, baik itu hukum tentunya hukum negara maupun hukum apa agama kita atau hukum Allah gitu ya. Ini bagaimana Ustadz Iya. Asad? Eh, ya kalau kita coba kalau kita lihat di dalam struktur sebuah surat keputusan misalnya Oke. gitu ya. Itu seringkali sebuah keputusan itu kemudian diakhiri dengan apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan yang ada di dalam peraturan-peraturan selanjutnya, Ya. maka keputusan ini akan ditinjau kembali. Gitu kan kira-kira begitu kan? Iya. Pak Rubdidi juga pernah jadi kepala sekolah dan saya kira pernah melihat SK kepala sekolah itu kan pasti ada juga Ya. begitu itu gitu. Jadi nah demikian juga di dalam musyawarah. Ketika di dalam musyawarah itu kemudian dalam sebuah peninjauan kemudian ternyata bertentangan dengan aturan-aturan yang di atasnya, baik aturan negara maupun aturan Allah, maka keputusan itu bisa ditinjau kembali. Kira-kira kan sebenarnya begitu. Maka agar itu tidak ditinjau kembali kan sekarang berarti kemudian kita kembalikan proses musyawarah. Ya. Seringkali proses musyawarah itu dalam realitasnya adalah sebuah proses diplomasi gitu. Diplomasi. Nah, dan di diplomasi itu memang kadangkala kita perlu melakukan pengorbanan-pengorbanan. Sebagai contoh ya, dilakukan oleh Rasulullah, diplomasi Rasulullah dengan orang-orang kafir pada waktu itu. Ketika perjanjian apa ya, Hudaybiyah atau apa ya Bintan itu ya. Ketika seorang ketika umat Islam ingin berhaji dan dilarang gitu kan, Hudaybiyah. Hudaybiyah ya itu ya gitu. Dan kemudian perjanjian itu bahkan ada yang kemudian menyebutkan ketika Muhammad Rasulullah itu dicorek. Ya, Muhammad bin Abdullah, nggak mau orang-orang kafir itu Muhammad Rasulullah karena kami nggak mengakui kamu Rasulullah. Rasulullah ya sudah gitu, kayak gitu. Apakah itu bertentangan dengan Allah? Tidak, karena kemudian Allah Muhammad bin Abdullah benar kan gitu. Kalau Muhammad bin Abdullah tapi kemudian diganti Muhammad bin siapa kan jadi salah kan? Karena itu berarti berdosa. Tapi memang Muhammad bin Abdullah. Nah, walaupun bagi seorang muslim Muhammad itu adalah seorang rasul, tetapi orang-orang kafir tidak mengakui itu. Jadi artinya diambil kata sepakat yang tidak mengingkari kebenaran, ya, tidak bahwa kemudian karena tidak diakui oleh orang kafir Muhammad Rasulullah, tapi juga bukan berarti kemudian harus diganti Muhammad yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, kebenaran yang ada adalah Muhammad bin Abdullah gitu. Gitu. Jadi tetap dicari kesepakatan. Memang harus ada semacam pengorbanan kalau dalam istilah itu ya, kalau bagi orang muslim itu nggak bisa, ini harus adalah Muhammad Rasulullah gitu. Tapi sementara kan maka ya kalau dalam struktur SK itu juga atau dalam sebuah keputusan pemerintah itu kan biasanya kan memang di awal itu definisi disamakan dulu apa yang disebut dengan misalnya kebijakan, apa yang disebut dengan daerah, apa yang disebut dengan pemerintah dan seterusnya itu ada di bagian awal itu disepakati dulu, dibuat aturannya dulu sehingga ketika bermusyawarah itu semua sepakat. Nah, siapa yang terlibat sebagai yang terlibat dalam permusyawarah itu, unsur-unsurnya siapa, mewakili apa, nah, kemudian apa saja yang perlu disepakati dan sebagainya. Nah, sehingga diusahakan benar-benar dengan sungguh-sungguh di dalam proses itu yang muncul adalah kebaikan. Nah, maka kata kunci dalam proses musyawarah itu adalah setiap atau kemudian kalimat kunci dalam musyawarah itu adalah marilah kita kejar maslahah di dalam musyawarah. Jadi dari banyak sekali perbedaan-bedaan kita temukan persamaan dan kebersamaan. Nah, ini yang menjadi penting. Dalam musyawarah marilah kita temukan kesamaan dan kebersamaan. Kalau mencari perbedaan, mengorek-ngorek perbedaan, nggak akan pernah selesai. Negeri ini nggak akan pernah berdiri kalau yang diomongkan adalah perbedaan. Karena itu kemudian dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika itu. Negeri ini negeri ini berdiri karena orang-orang yang berbeda mampu untuk menyatukan
maaf ya, bukan menyatukan perbedaan, mampu untuk melihat persamaan ketimbang perbedaan. Kita tidak punya, maaf ya, kita tidak punya tugas untuk menyamakan perbedaan. Ya, perbedaan itu sunatullah, ya. Memang dari sana. Iya. Nah, kalau dunia itu kemudian harus sama saja, nggak ada hubungan suami istri, semua harus laki-laki semua, atau semua harus perempuan semua, nggak asik dunia ini. Nah, demikian juga dalam proses kenegaraan. Tugas kita bukan membuat yang berbeda itu menjadi sama, tetapi melihat persamaan dalam sekian banyak perbedaan. Disitulah kemudian negeri ini bisa berdiri. Tapi begini Ustaz, ya, terhadap tadi keputusan yang terduga, ya, musyawarah. Nah, ini kan kita sering melihat ya, musyawarah itu bisa dilakukan oleh siapapun ya, termasuk saya lihat Nabi Muhammad dengan orang kafir aja bisa kan? Enggak, saya lihat kayak hakim tuh, hakim sidang itu kayaknya ya musyawarah ya itu ya. Menurut saya bukan itu ya, kalau akan berbeda ya antara. Jadi kalau saya menganggap bahwa musyawarah itu bukan untuk mencari siapa yang salah. Sementara persidangan itu mencari salah. Musyawarah untuk mencari kemaslahatan, ya, untuk mencari kebersamaan dan kesamaan dan kebersamaan. Berarti cara untuk kebaikan bersama, gitu. Cara pengambilan keputusan dengan menggunakan voting itu bisa dikatakan bukan musyawarah ya, itu pilihan terakhir. Pilihan terakhir ketika memang sebenarnya kan makanya kan di dalam Pancasila itu kan kemudian yang dikemukakan adalah musyawarah mufakat sebenarnya. Nah, cuma kan kemudian ketika kemudian pilihan yang berbeda itu tidak bisa dimufakatkan, maka permufakatannya adalah melalui pengambilan suara. Ini hal yang saya kira tidak menjadi salah kalau memang, karena kemudian seringkali memang ya harus dengan cara seperti itu, dan itu sudah menjadi kesepakatan bersama juga. Itu pilihan itu adalah hasil dari musyawarah juga, gitu kan. Jadi musyawarah dengan menggunakan pada akhirnya pemungutan suara itu adalah hal yang sesuatu yang bisa diterima. Bagaimana dengan ketika dalam permusyawaratan hasil ini? Tapi harus kalau dalam Islam ya kemudian dikembalikan bahwa kemudian ketika yang suara terbanyak pun misalnya kemudian sebuah keputusan itu bertentangan dengan aturan di atasnya, bertentangan dengan aturan negara, aturan Allah dan sebagainya, ya kemudian itu bisa dikoreksi. Gitu. Jadi kan harus ada sinkronisasi perundang-undangan ya gitu. Nggak boleh kemudian perda bertentangan dengan undang-undang gitu kan, gitu. Jadi nggak boleh kemudian undang-undang bertentangan dengan dasar negara gitu. Itu adalah satu sistem perundang-undangan yang biasa dan itu yang harus disadari bersama bahwa tidak boleh keputusan-keputusan musyawarah kemudian bertentangan dengan aturan di atasnya. Artinya sikap kita sebagai seorang muslim ya dengan keputusan-keputusan yang tidak terduga tadi itu ya Ustaz. Ini apakah tetap kita terima atau karena kan tadi keputusan terduga itu artinya ya bisa jadi bahwa keputusan itu awalnya tidak dibicarakan mungkin ya. Ya kita harus makanya kan kemudian yang pertama tadi karena ini musyawarah itu sifatnya sering menjadi diplomasi, maka ya haruslah mengutus para diplomat yang terbaik, orang-orang yang bermusyawarah dengan orang yang terbaik. Kalau kemudian kita ingin agar hasil keputusan permusyawaratan rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat yang baik, ya pilihlah Dewan Perwakilan Rakyat yang baik, bukan Dewan Perwakilan yang hanya bisa bagi-bagi amplop, yang bisa betul-betul menyejahterakan rakyat, yang mau untuk mengatakan tidak kalau ada kenaikan-kenaikan yang menyengsarakan rakyat, kenaikan-kenaikan harga yang menyengsarakan rakyat. Pilihlah yang terbaik itu. Nah, jadi jangan hanya karena kemudian karena dekat, karena teman, apalagi kemudian karena sekedar dibagiin amplop yang hanya seberapa, tapi nasib 5 tahun kita ke depan itu ditentukan dengan hal yang demikian tadi. Nah, kemudian ya saya ingat itu pernah dengar cerita negosiasi antara ketika terjadi pertempuran antara Muawiyah dan Ali gitu ya, gitu. Nah, kemudian kan ada tim perunding dan ya di situ kan kelihatan bahwa perundingan itu tim perunding Ali itu
mungkin lugu-lugu banget. Iya. Sementara tim perunding Muawiyah itu orang yang memang ahli diplomasi, sehingga kemudian ya sering keputusan itu kalah. Biasa Nah, itu ya. maka sekali lagi utuslah diplomat, utuslah utusan-utusan bermusyawarah itu utusan yang betul-betul bisa diberi amanah untuk menjalankan musyawarah dengan yang baik. Yang kedua, kalau kemudian menganggap bahwa keputusan itu pelanggar aturan yang lebih tinggi, ya harus kita ingatkan gitu. Karena dalam sistem perundang-undangan kita, semua aturan harus tidak boleh melanggar pada aturan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, kalau aturan-aturan itu kurang bermanfaat, ya harus kita ingatkan, bahwa ada hal-hal yang buruk dari keputusan tersebut.